أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات
wa ulaika lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya masuk surga. Lagi dikit gak? Aku talam dikecek-kecek. Orang makan. Yang jawab salam saya dapat door prize. Harus nyambung lagi lah ya. Udahlah begitu baik. Saya ulangi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu pada enak hangat. Alhamdulillah, alhamdulillahi anzala sakinata di qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'al imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Terima kasih pada pengatur acara Muqasim Masa'ah yang telah memberikan saya waktu. Sama-sama kita hormati, kita muliakan yang punya tempat, Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim beserta reng-rengan jajarannya dan seluruh pengurus. Sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Ustaz Bapak Muhammad Yusuf. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Bapak Heri Hermawan. Lagi. Serta guru lainnya Al-Ustaz Bapak Abah Yahya, Al-Ustaz Bapak Encun, lupa nama benarnya, ampun apa Encun? Oh Bapak Sunardi, ampun Pak Ustaz, besok kita kenalan lagi. Serta guru lainnya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat sehingga alhamdulillah bisa senantiasa membimbing kita setiap saatnya untuk menuju jalan yang lebih benar lagi. Sama-sama kita hormati para haji, ibu-ibu haji ada, para ustadz, para pimpinan majelis talim se-RW 01, alim ulama tokoh masyarakat, Bapak RW Mulyadi Jono sekaligus pengejek aja. Bapak-bapak ketua RT dari RT 1 sampai 7 ada. Bapak RT 01 ada? Oh, belum hadir. Bapak RT 02 Bapak Sarifudin alhamdulillah ada. Bapak RT 03 belum hadir. RT 04 Bapak Hidayatullah alhamdulillah hadir. RT 05 menyusul. RT 06 belum. RT 07 ada noh, darah saya di pojok, alhamdulillah. Kita doakan para ketua lingkungan kita ini senantiasa istiqomah dalam menjalani tugas-tugasnya amanah sehingga jabatannya bisa membawanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji kita serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam hari ini Allah perkenankan kita untuk duduk bareng bersimpuh di tempat mulia ini dalam rangka talim bulanan, di mana pada malam hari ini alhamdulillah
kita bisa ada waktu untuk berjumpa dalam suasana indah, dalam suasana ceria, dalam taklim ini. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini nanti kita dikumpulkan pula oleh Allah di surganya nanti. Amin. Nah, gitu, amin biar kencang. Pengen masuk surga? Mau? Kalau kudu mau, saya ngomong masuk neraka, pengen masuk surga, ibadah dikit. Sholawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan pada paduka alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah ta'lim rahimakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus DKM, Bapak Ketua dan seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi adanya kajian bulanan ini, baik dari tempat, waktu, terus hidangan yang tersedia. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa apa-apa yang pada malam hari ini dikeluarkan, baik itu dari kantong pribadi ataupun barangkali dari kas, mudah-mudahan senantiasa Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Dan orang-orang yang telah menyisihkan ini, rezekinya terus dan terus bertambah. Terima kasih yang kedua kami ucapkan kepada jamaah sekalian yang kiranya bisa hadir membaur di sini, yang memang pada malam hari ini kajian katanya jatahnya tuan penyelenggaranya RT 02. Sebenarnya ya begitu, kita bergantian untuk itu. Jadi kita untuk bisa saling belajar, ntar kita gantian untuk bisa ngomong kayak begini. Saya juga belum bisa sebenarnya, bukan pak saya ngomong begini, pak saya mah nyordel-nyordel. Namun bukan berarti yang ngomong kayak begini itu harus ustadz, karena semuanya harus belajar. Karena satu hari kita pasti dibutuhkan untuk bisa ngomong kayak begini, kayak saya, tapi saya belum bisa. Ntar kita belajar sama Bapak Ustaz Ramdhani dan Ustaz kita lainnya, insya Allah. Dan selanjutnya mudah-mudahan kajian-kajian ini, kajian bulanan ini bisa kita tularkan ke kajian di malam Kamis. Kalau pada malam hari ini insya Allah kita bisa ramai kayak begini, mudah-mudahan malam Kamisnya kita bisa ramai, amin. Cuman malam Kamis itu kalau daripada ada makanannya, bodek dewek. Dan yang terakhir, nggak banyak-banyak karena waktunya juga udah nyeruluk baik, kita pada hari ini kehilangan satu tokoh, guru kita, guru besar kita. Walaupun memang akhir-akhir ini beliau jarang berkiprah di kampung Pengasinan ini, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah kurang ke rahmatullah Bapak guru kita, Bapak Ustadz Lukman Toha, dalam usia 55 tahun. 70. Hah? 75 tahun, maaf seripet, beda 20 doang. Banyak sudah pelajaran yang telah beliau sampaikan kepada kita, telah ditularkan kepada kita, entah kita menyadari atau tidak. Alhamdulillah, satu atau dua pelajaran yang bisa nyangkut, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau tularkan, apa-apa yang telah beliau tuangkan untuk kita semua menjadi amal jariah, amal yang senantiasa mengalir. Karena ilmu adalah salah satu amal tatkala kita manusia itu meninggal dunia yang dia terus mengalir. Makanya berusahalah kita untuk bisa menularkan ilmu yang udah ada kepada keluarga dan sahabat-sahabat kita lainnya. Dan untuk itu saya mewakili keluarga besar, tentunya barangkali guru kita sebagai manusia biasa tentunya banyak kehilapan, banyak salah. Saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila beliau ada salah dan hilaf.
Dan bila ada pelajaran yang telah beliau tularkan, telah beliau turunkan, silahkan teruskan dikembangkan. Mudah-mudahan itu semua bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk itu, untuk mengiringi perjalanan beliau ke alam sana menghadapi lahir Robi, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala kesalahan-kesalahannya Allah ampuni, segala amal baiknya Allah terima, dan beliau ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik, raudhah min riyadil jannah. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah wal hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf jamaah sekalian, saya memang tanpa konsep main IAB sambutan ya begini adanya, jadi berecetan. Mohon maaf kata-katanya tidak tersusun atau barangkali ada yang menyinggung, saya mohon dibuat itu maaf yang seluas-luasnya. Yang terakhir, simak pelajaran dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada yang dapat dompet salah satunya, kalau kebanyakan terbagi saya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan sambutan wakilan dari majelis Solarilas yang cukup gamblang. Beliau menyampaikan sambutannya. Bapak-bapak, para jamaah sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, beranjak pula kita pada acara inti penyampaian materi pelajaran Mu'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Muhammad Yusuf. Kepada beliau waktu dan tempat yang segala hormat kami persilakan. Amin. Rahmatullah wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang pertama yang saya hormati segenap pengurus BKM Masjid Jami Baitur Rahim. Juga yang saya hormati segenap pengurus Majelis Taklim se-RW Pengasinan. Ya, kalau di tiap RW ada, tiap RT ada, berarti ada 7 RT. Ada 7 majelis taklim. Ya. Juga yang saya hormati para asatidz, para guru, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ya, bil khusus tokoh masyarakat adalah Ketua RW 01, ya, Bapak Mulyadi, juga alhamdulillah Ketua BPD, ya, hadir menemani kita. Lagi sedang cerianya ya. Saya dengar kabar katanya masa jabatannya ditambah 2 tahun. Ya, BPD jadi sama melurah. Ya, itu ya diantar. Juga para sesepuh, ya, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya.
Karena kalau saya sebutin lama nih, waktu tinggal setengah jam. Katanya sampai jam 9 saja. Ya, sampai jam 9. Materi saya berarti cuma 10 menit. Karena sisanya ntar diambil door test. Ya, ya, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya saya singkat aja. Ya, saya singkat dan saya bawakan materi yang gak usah yang tinggi-tinggi lah. Ya, yang rendah-rendah aja. Yang biasa dan bisa kita terima di masyarakat kita. Itu ya, diantaranya. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah berkat izinnya, rahmatnya, taufik dan hidayahnya bahwa pada malam ini kita bersama-sama dapat bermuajahah, dapat bersilaturahim. Ya, bersilaturahim. Ya, semoga ya langkah kaki serta ayunan tangan bapak-bapak dan saudara-saudara dari rumah menuju ke tempat taklim dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, enaknya kalau kita ke taklim, langkah kita satu langkah demi satu langkah dihitung dan kita memperoleh satu kebaikan setiap satu langkah. Itu enaknya. Ya. Kenapa seperti itu? Sebab itulah kemurahan Allah dan terhadap umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu enggak seperti itu. Kita diberikan umur yang pendek oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita memperoleh pahala yang luar biasa. Itu diantara seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu satu syaratnya, niatnya ikhlas, niatnya karena Allah kita mau menuntut ilmu. Ya, sebab menuntut ilmu itu wajib. Ya, mulai dari ayunan sampai ke liang lahat, artinya enggak ada batasan. Ya, enggak ada batasan. Itu ya, menuntut ilmu itu seperti itu. Ya, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada paduka alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada segenap pengikutnya yang setia dan istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Singkat aja ya. Nah, berarti waktu tinggal 10 menit. 10 menit. Ya. Ya. Ya, ngaji mah 10 menit ke lama. Ya, tapi kalau nonton bola 2 jam setengah. Sebentar. Ya, kan gitu. Ya, memang begitu. Ada 6 sifat. Ya. Ada 6 sifat. Kalau kita miliki sifat ini, atau bagi orang yang memiliki 6 sifat ini, kata ulama dikatakan wajib masuk neraka. Bukan wajib masuk surga. Wajib masuk neraka. Kalau mendengarkan neraka ngeri ya. Ya. Jadi wajib masuk neraka. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita memiliki 6 sifat sebaliknya, insya Allah dan bisa dipastikan kita masuk surga. Apa itu 6 sifat? Ayat Al-Qurannya saya yakin bapak-bapak hafal. Bapak-bapak apa? Dan ayat ini menjadi apa ya? Bagi saya itu adalah
saya jadikan nostalgia. Sebab saya diajarin sama guru saya di Pengasinan. Pertama ketika baru berdiri di masjid. Kurang lebih tahun 72. Baru berdiri di masjid. Ya, pada waktu itu belum punya khatib. Kayak sekarang. Nah, saya waktu itu disuruh jadi khatib. Saya bilang saya nggak mampu. Sebab waktu itu saya baru kelas 1 SMP. Kelas 1 sanawiyah. Cuma di pertengahan tahun di semester pertama. Semester kedua. Ya. Saya dikasih ayat Al-Qur'annya. Bahasanya karena tentang satu surat. Dan saya dikasih ayatnya satu surat yang terdiri dari 7 ayat, kemudian ditambah dengan 1 hadis. Itu aja kan. Itu pun kalau dikembangkan bisa jadi setengah jam. Gitu. Kira-kira bisa menebak nggak? Satu surat yang pendek isinya 7 ayat. Bisa ditebak? Al-Fatihah. Ada lagi? Ini udah door pas bentar. Harusnya pertanyaan door. Ya. Ada lagi selain Fatihah? Tapi bukan surat Al-Fatihah. Suratnya saya kasih tahu namanya surat Al-Maun. Ya, surat Al-Maun. Surat Al-Maun ini mempunyai banyak nama. Ada yang dibilang surat Yatim. Ada yang bilang surat Al-Maun. Ya, ada yang bilang banyak lah namanya. Nah, kalau Al-Qur'an, kalau surat atau satu surat itu yang mempunyai nama banyak, artinya betapa pentingnya. Betapa pentingnya. Ya, makanya di situ banyak nilai-nilai agama. Ya, banyak nilai-nilai agama. Ya. Dan alhamdulillah sebagian dari isi kitab ini surat ini sudah dilaksanakan oleh DKM. Ya. Kemudian kalau asbabun nuzulnya, surat ini adalah turunnya berkenaan dengan Al-As bin Wail. Itu seorang seorang kafir Quraisy, tokoh kafir Quraisy. Ya, satu. Juga berkenaan dengan Abu Jahal. Sama, musuh terbesar Nabi. Ya. Dan berkenaan juga dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan pun sama. Ya, itu adalah musuh Nabi. Ya, pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Ya. Nah, saya kasih tahu dulu yang 6 sifat tadi. 6 sifat yang pertama, surat Al-Maun itu bunyinya ara'aital ladzi yukadzibu bihi. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Pendusta agama itu banyak. Makanya di ayat ini memakai kalimatnya adalah kalimat tunggal, bukan kalimat jamak. Kenapa? Sebab kita tidak mungkin bisa melihat pendusta-pendusta agama dari seluruh penjuru. Dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, itu ada pendusta agama. Ya.
Nah, cuman yang bisa kita lihat si pendusta-pendusta agama itu adalah yang ada di sekeliling kita. Makanya kalimatnya pakai kalimat tunggal, nggak pakai kalimat jamak. Itu. Nah, ini 6 sifat ini. Makanya tadi saya bilang, kalau orang memiliki 6 sifat ini, kata ulama itu wajib masuk neraka. Ya, yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'un yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim, membiarkan anak yatim terlantar. Ini singkatnya seperti itu aja ya, karena nanti udah habis waktu itu 10. Ya, itu ya singkatnya. Nanti dibahas yang mendalam itu masing-masing di majelis taklimnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, kemudian tidak membantu, ya, atau tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ya. Nah, makanya tadi kan saya bilang 2 ini udah dilaksanakan oleh DKM, cuman tinggal masyarakatnya ada yang ikut apa enggak. Ya, itu diantara seperti itu. Ya, nah, tidak memberi makan kepada fakir miskin. Makanya memberi makan fakir miskin ini dulu di zaman Nabi ada seorang pemulung. Ceritanya seorang pemulung, dia melakukan memulung untuk memberi makan orang yang kelaparan. Padahal dia sendiri juga tidak punya. Akan tetapi hasil dari pemulungnya itu, ya, kalau dia pulang, ya, dia berikan kepada orang yang kelaparan. Dan kalau kita memberi makan kepada orang yang kelaparan, itu pahalanya luar biasa. Ya, luar biasa. Ini banyak ceritanya. Kalau saya ceritain, kentar nggak bagian waktunya. Ya, banyak ceritanya. Salah satu ceritanya adalah dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang saudagar, juga seorang pejabat. Ya, seorang pejabat. Karena Pak RW-nya harus diperhatiin orang-orang miskin yang ada di lingkungan. Juga Pak RW sama Pak RT. Ya, Pak RT sama Pak RW kalau saya ngasih materi kesel banget. Ya, emang disinggungin baik. Ya, gitu. Ya tugasnya. Ya. Jadi istrinya Abdurrahman bin Auf juga adalah wanita karir. Ya, dia punya anak 2. Sehingga pada suatu hari istrinya nggak sempat masak. Maka begitu pulang Abdurrahman bin Auf dari pekerjaannya, istrinya belum masak, istrinya minta tolong kepada suaminya agar beli nasi. Ya, dia beli 4 bungkus. Dikasih duitnya sama istrinya ukuran 4 bungkus. Dia belilah nasi.
Begitu dia pulang di pertengahan jalan ada dia lihat orang ini sudah apa ya, kalau bahasa pengasinan kelanti kali gitu ya, kelanti ya, kelanti sudah menggigil keluar keringat dingin karena lapar. Akhirnya begitu ketemu, kata si orang itu, wahai Tuhan, sudahkah engkau memberikan aku makan? Udah 3 hari belum makan. Akhirnya nasi yang dibeli 4 bungkus tadi diberikan 1 bungkus. Sampai rumah dia pulang, kau cuma 3 bungkus katanya, kata istrinya. Dia jawab, saya karena sudah makan di sana, karena rame kan, jadi saya sambil nungguin bungkus nasi kan, jadi saya minta saya makan di sana. Padahal belum makan. Pejabat itu. Kalau bayar lagi ada kayak gitu. Ya, gitu ya. Itu. Nah, itu ada 3 hal yang dilakukan. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Terus begitu dia mau sakaratul maut itu terbayang pahala dia memberikan makan yang sedemikian itu, sehingga kata Abdurrahman bin Auf, kenapa tidak semuanya, ya, saya nggak pakai bahasa Arab, nggak pakai jadi bahasa kita aja lah. Katanya begitu, dia bilang, kenapa tidak semuanya saya berikan? Karena melihat diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar. Itu diantara seperti itu, ya, diperlihatkan. Jadi kalau kita berbuat baik, kemudian kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, untuk mencari ridho Allah, insya Allah pahalanya nanti akan diperlihatkan ketika kita sakaratul maut. Itu diantaranya seperti itu. Ini yang berkaitan dengan hajat. Udah berapa tadi? Hah? 2. Udah 2. Terus di ayat selanjutnya, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Orang yang salat celaka ya. Ya, orang yang salat itu celaka. Ya. Kalau kata saya, orang kita salat aja celaka, apalagi udah salat kan gitu kalau bahasa kita ya. Makanya harus rajin sholat. Nah, orang sholat yang bagaimana nih? Ya, sholat yang bagaimana yang celaka? Ya, orang yang celaka, ya orang yang sholat celaka adalah orang yang lalai. Ya, lalai dalam melaksanakan sholat. Lalai ini bermacam-macam. Ya, mencakup lalai dengan waktu, mencakup juga lalai karena tidak tahu syarat dan rukunnya, kemudian lalai pula ya karena tidak memahami apa ya dari bacaan sholat. Itu termasuk ya. Nanti ada sebuah hadis, sholatnya digambarkan sholatnya orang-orang munafik. Ya, kalau keburu ntar saya bacain, kalau enggak ya. Ya, gitu. Udah berapa? 3. Udah 3. Ya. Kemudian orang yang sholatnya riya, orang yang berbuat riya. Riya itu adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah. Melakukan sesuatu kebaikan, dia beramal bukan karena Allah, akan tetapi dia melakukan perbuatan atau melakukan suatu perbuatan yang baik
akan tetapi untuk mendapat pujian Allah, pujian manusia, ya, pujian, itu, ya, atau untuk dilihat oleh orang. Dia mau sholat, mungkin saja karena malu sang mertua, ya, itu, ya, dia sholat, ya, ya gitulah, itu, jadi ingin dipuji, ya, ingin dipuji, itu diantara seperti itu. Kemudian tidak mencegah. Nah, yang terakhir ya, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, tidak menganjurkan, atau kalau bahasa saya ini pelit, ya, yang pelit, bahasa saya mah pelit, ya. Jadi kalau minjam, kalau ada tetangga minjam, itu nggak dikasih gitu. Ini ayat yang terakhir kan seperti itu. Kita biar ngerti dengan bahasa itu aja, ya. Jadi misalnya tetangga kita butuh golong atau butuh alat rumah tangga, atau dia mau masak nggak punya gas, terus dia minjam sama tetangganya, terus nggak boleh, padahal tetangganya punya, ya. Dia bilang, katanya saya juga gas saya baru habis, ya. Ini ada cerita kemarin di bulan puasa kemarin, ada orang yang sampai mau sahur itu, sampai mau sahur itu cuma minum air putih, karena dia mau masak nggak punya gas, mau beli nggak ada duit. Sampai ada yang seperti itu di suatu daerah, tapi bukan di Pengasinan, ya. Awas Pak RT, kalau ada warganya yang seperti itu, dosanya besar banget Pak RT. Pak RT dan Pak RW ini dosanya besar banget, ya. Iya, kayak gitu, memang kayak gitu, ya, ya gitu, dosanya besar banget. Makanya kalau jadi pejabat, jadilah seperti Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu pada suatu ketika dia beroda, terus dia keliling, kemudian di sebelah bukit dia lihat kebulan asap, terus disamperin, ternyata begitu dilihat itu ada 2 anak dan 1 orang ibu, ya, yang dia lagi nyalain api, kemudian dia ngerebus batu, yang direbus batu, ya, yang direbus batu. Kenapa ibu kata merebus batu? Ditanya sama Umar bin Khattab, karena untuk, ya, bohongin anak saya supaya anak saya tidur. Ini adalah gara-gara Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kata seorang ibu seperti itu. Padahal justru yang dia omongin adalah dia, Umar bin Khattab. Seketika itu juga Umar bin Khattab nangis, terus dia pulang, terus dia pergi ke Baitul Mal, dia panggul itu gandum atau terigu, dipanggul sendiri sampai mau dibawain sama pembantunya pun tidak boleh. Ya, kata dia, kalau dibawa, kamu mau katanya nanggung dosa saya, ya. Kata si pembantu, kata Umar kepada pembantunya ketika mau kemudian dia masakin, dan dia belum pergi sebelum melihat anak itu tertawa. Harusnya seperti itu, ya, pejabat kita sekarang, ya, seperti itu harusnya. Itu baru kalau memiliki sifat-sifat ini, maka wajib masuk neraka, kata seorang ulama. Akan tetapi sebaliknya, ya, sebaliknya, ya, kalau kita mempunyai sifat sebaliknya,
Yang pertama adalah membenarkan agama, ya, musaddiquddin, ya, membenarkan agama. Kita benarkan agama. Kita percayai adanya hari kiamat. Kita percayai adanya hari pembalasan dan lain-lainnya. Ya, dan lain-lainnya. 3 menit lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memuliakan anak yatim. Anak yatim itu harus dimuliakan. Sehingga kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah. Sambil menunjuk 2 jari, merapatkan jari. Ya, antara jari telunjuk dan jari tengah. Jadi orang yang memelihara dan memuliakan anak yatim adalah insya Allah akan bersama-sama Nabi di surga. Ya, itu. Ya, itu diantaranya. Makanya sering saya dengar dari ulama, dari para ulama, kalau hari Jumat tuh katanya cariin anak yatim, kalau lagi susah rezeki cariin anak yatim, usap kepalanya. Anak yatim kalau diusap doang kepalanya lari. Tapi kalau kita usap kepalanya, kita kasih amplop, senang dia. Ya, itu diantaranya seperti itu. Tuh, ya, terus orang yang menganjurkan memberi makan. Menganjurkan memberi makan gimana? Misalnya nih, kita nggak punya untuk menolong orang yang nggak punya. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menolong orang yang nggak punya, sedangkan kita juga nggak punya? Itu caranya adalah kita cari orang yang mampu. Ya, misalnya, ya Bang Sobar tuh kayak, misalnya, terus Bang Heri ini mau nolong anak yatim, kemudian nggak punya, datangin Bang Sobar, datangin, no Bang Sobar ini orang kaya, no ada tetangga saya no nggak mampu dan nggak punya, tolong dia, padahal dia sendiri nggak punya. Tapi jangan pula nanti dia nganjurin gitu, ya janganlah tolong gua, seperti itu. Ya, itu seperti itu caranya kita menolong. Ya, kemudian yang khusyuk, ya, dalam sholatnya. Ya, yang khusyuk dalam sholatnya, ya, itu ini banyak diterangkan di dalam surat Al-Mu'minun. Diantaranya adalah alladzina hum an sholatihim khashi'un. Jadi orang yang khusyuk dalam sholat. Terus kalau orang yang sudah bermurah hati, ya, mau menolong kepada orang yang susah, mau menolong anak yatim, mau memelihara anak yatim, kemudian membenarkan agama, insya Allah sholatnya khusyuk. Insya Allah sholatnya khusyuk. Udah berapa? Udah 4, waktunya habis itu pasti. Lanjut PDKM ya, 5 menit lagi dah. Itu yang keempat. Terus yang kelima adalah orang yang ikhlas, orang yang mukhlis. Ya, jadi ikhlas. Jadi adinul mukhlisun. Ini adalah makna daripada Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Jadi mereka Allah yang merajai di hari kiamat. Nah, ini kita melakukan suatu ibadah itu harus mukhlis, harus karena Allah, bukan karena ria tadi. Insya Allah nih, kalau kita memiliki 6 sifat ini, insya Allah ya dijamin masuk surga. Udah 5 ya. Udah 5. Nanti insya Allah kita bahas dalam kesempatan yang lain ya. Kemudian tidak pernah mencegah orang yang mau berbuat baik. Ya. Tidak pernah mencegah orang yang mau berbuat baik ya kepada siapapun. Ya, itu diantara seperti itu. Ya, diantaranya seperti itu. Ya, karena oleh karena itu miliki
ya, 6 sifat ini, dan insya Allah ini Allah yang menjanjikan kepada kita kalau kita memiliki 6 sifat ini, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memasuki kita ke dalam surga. Gitu ya. Dulu di zaman sahabat yang namanya Abu Sofyan. Abu Sofyan itu adalah orang kaya, kemudian dia setiap minggu motong unta satu. Motong unta satu. Motong unta satu itu adalah dipakai atau untuk untuk makan-makan kepada golongannya, kepada kaumnya. Nah, pada waktu itu datanglah seorang anak yatim sambil telanjang yang dia kelaparan. Kemudian dia minta sepotong unta ya, sepotong daging unta. Terus si anak yatim itu diusir, tidak diberikan dan diusir oleh Abu Sofyan. Maka turun ayat ini. Ya, turun ayat ini. Atau dengan Abu Jahal sama seperti itu, karena mereka itu adalah memang biang-biangnya orang jahil, ya, sampai ya sekarang nih, sampai sekarang saja nih, orang dari orang kafir dan orang kafir ya nggak pernah mau memberikan nama anak-anaknya Abu Jahal, nggak pernah mau, ya, sampai sekarang, walaupun dia orang kafir. Itu seperti itu karena saking jahatnya si Abu Jahal, Abu Sofyan, ya, tadi siapa, Al-As bin Wa'il, itu 3 tokoh itu, ya, disebabkan dengan 3 tokoh itulah maka ayat ini turun. Ya, itu diantara seperti itu. Ya, udah ya. Mungkin nggak ada pertanyaan nih, karena kita insya Allah ada dorbes. Langsung dorbes ya Pak, dekatnya. Karena ngajinya ini saya udah ada yang pesen nih, kalau ngaji jangan lama-lama. Udah sambil dorbes, itu makanan yang ada dihabisin. Kalau nggak dihabis mubazir. Sambil makan boleh, ngaji sambil makan boleh, yang nggak boleh itu sambil merem. Ya, sambil merem atau sambil tidur. Kenapa nggak boleh sambil tidur? Karena takutnya salah dengar, nanti salah nyampein. Ya, salah dengar, takutnya nanti salah juga mempraktekinnya.